Kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Cina yang disambut dengan sangat baik oleh Sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan sebuah kontranarasi terhadap para guru nyinyir yang hanya mengkapitalisasi secara sistematis dan terstruktur upaya untuk melemahkan pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana filsafat kontranarasi menolong kita melakukan narasi tandingan terhadap para guru nyinyir. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif alternatif dari pemikiran filsafat, membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi menggiring opini kita untuk mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, upaya sistematis yang harus kita katakan sebagai ideologi yang sengaja dipakai oleh para guru nyinyir untuk mendemigrasi dan melemahkan pemerintahan Prabowo dan Gibran muncul kembali secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks ini saya ingin memberi pesan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran perlu menyiapkan diri bahwa terminologi disinformasi, fitnah dan kebencian itu akan terus menghiasi perjalanan kabinet Prabowo Gibran. Karena itu dibutuhkan semacam narasi-narasi tandingan yang secara sadar dipakai untuk memberi informasi yang benar, yang keluar dari fakta yang memang betul-betul ditampilkan dan diwujudkan untuk mengedukasi dan keluar dari cara pandang yang tidak berangkat dari kebencian, tetapi dari cara pandang yang baru, yang penuh dengan apresiasi. Itulah yang saya ingin bagikan dalam kesempatan kali ini. Momen penting dalam rangka kita membangun kontranarasi terhadap upaya sistematis dan terstruktur terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dengan mendemigrasi sang wakil presiden dengan kekuatan narasinya yang dikapitalisasi sedemikian rupa dengan mengangkat narasi Fufu Fafa, dengan mengangkat narasi tentang sang pemilik Fufu Fafa yang tidak lepas dari upayanya yang ingin membuat kita semua hanya tahu bahwa sang pemilik akun ini sengaja melakukan tindakan amoral dan hanya menebar hedonisme belaka. Dalam konteks itu, teman-teman, kita harus mengatakan bahwa catatan terkait dengan Fufu Fafa itu harus diakhiri karena tidak pernah produktif dalam rangka kita memaksimalkan dan memberi ruang yang setara agar pemimpin kita, yaitu presiden dan wakil presiden yang sudah dipilih dan ditetapkan pada tanggal 20 yang lalu untuk mengemban amanah negara, melaksanakan tugas negara dalam rangka Indonesia yang semakin adil dan sejahtera. Kehadiran sang wakil presiden Cina ketika diterima oleh wakil presiden Gibran memperlihatkan bahwa Gibran adalah sosok yang berbeda. Ia tidak bisa lagi sekarang dilemahkan karena ia muda. Tidak bisa juga ia dilemahkan karena ia tak berpengalaman. Tidak bisa juga sekarang ia disematkan stigma-stigma yang negatif oleh karena kita datang dari perspektif sebagai orang tua. Kita harus melihat bahwa Gibran sekarang adalah pemimpin kita. Aura seorang pemimpin sangat terlihat ketika ia menyambut di Istana Wakil Presiden kedatangan Wakil Presiden
Cina dalam kunjungan kenegaraan. Dan bagaimana diplomasi seorang Gibran itu semakin lama kita perlu kapitalisasi secara sadar sebagai cara kita memukul secara ideologis lewat narasi tandingan bahwa Gibran adalah tokoh yang penting dan tokoh yang tepat yang dipilih oleh Prabowo untuk memainkan peran-peran yang signifikan bagi Indonesia dan bangsa ini semakin baik ke depan. Kita harus membangun senantiasa optimisme dan pengharapan yang terus-menerus bahwa orang-orang muda kita punya kesempatan yang sama untuk memimpin kita. Jangan pernah ada narasi yang mendemigrasi, bahkan melemahkan peran-peran orang muda seperti Gibran untuk memimpin kita. Kadang-kadang kita sebagai orang yang ada di generasi yang berbeda perlu melihat dengan sedikit kacamata yang berbeda. Kita harus mampu menggunakan kacamata baru, yaitu kacamata berada di generasi seperti generasi Gibran Rakabuming Raka. Hanya dengan cara begitu kita akan menjadi orang yang mudah respect dan mudah bersikap positif terhadap peran-peran yang dimainkan termasuk oleh sang wakil presiden. Nah, teman-teman, dalam amatan saya, salah satu narasi tandingan yang berhasil dimainkan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk memukul para guru nyinyir adalah ketika ia menjadi wakil negara yang menerima kunjungan kenegaraan sang wakil presiden Republik Rakyat Cina. Kita tentu membuka ruang yang kaya bagi Gibran untuk memberikan penjelasan informasi kepada kita hal-hal apa saja yang kemungkinan itu menjadi kesepakatan-kesepakatan dalam kunjungan bilateral tersebut. Karena apa? Karena harus kita akui, sekarang Cina adalah kekuatan ekonomi dunia yang patut diperhitungkan. Karena itu, upaya kita menjalin kerjasama melalui presiden dan wakil presiden itu adalah cara kita untuk selalu berpikir respek apresiatif terhadap kerja-kerja pemimpin kita. Ketimbang kita nyinyir dengan pandangan yang hanya datang dari kita yang berada di generasi tua, yang seringkali merasa bahwa orang lain tidak selepel pengalamannya dengan kita. Orang lain pendidikannya tidak sama dengan kita. Mungkin hari ini kita perlu berpikir berbeda. Kita perlu melihat sosok-sosok seperti Gibran adalah harapan bagi kita semua. Saya tidak ingin menjilat pada Gibran dan rezim pemerintahan Prabowo. Saya bukan buzzer dari Jokowi atau dari Prabowo, bahkan dari Gibran. Tetapi cara pandang kita harusnya adalah cara pandang yang jauh lebih simpatik, apresiatif. Hanya dengan cara begitu, narasi tandingan dapat kita munculkan dalam rangka menolong pemerintah ini untuk melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada mereka, karena kita sudah mempercayakan diri kita lewat memilih mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita.